Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kita setelah selesai mengkaji dan membahas kitab Basair Dzawi Syaraf, maka pada hari ini kita akan memulai kajian kitab yang ditulis oleh seorang dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau bernama Dr. Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Sebuah buku yang berjudul Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Buku ini sangatlah bermanfaat terutama kita kaum muslimin di Indonesia. Di Indonesia yang kaum muslimin kebanyakan menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i. Maka tentunya kita berusaha untuk mengetahui bagaimana kaidah dan manhaj al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menetapkan akidah. Dan kita juga bandingkan bagaimana dengan akidah-akidah yang tersebar di Indonesia ini. Mereka-mereka yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, namun ternyata dari sisi akidah, keyakinan serta manhaj dalam menetapkan akidah itu sangat jauh sekali daripada manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebelum beliau di dalam kitab ini membahas tentang yaitu pokok-pokok manhaj Imam Syafi'i, beliau memulai pembahasan dengan pembahasan yaitu biografi ringkas tentang Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya tidak akan bacakan semua, akan tetapi saya akan ringkas. Beliau bernama yaitu Al-Imam Syafi'i bernama Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Nu'ay bin Ghalib Abu Abdullah Al-Qurashi Asy-Syafi'i Al-Makki. Ini satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana Muttalib itu adalah saudara Hashim, ayah daripada Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Syafi'i itu adalah betul-betul Quraisy murni, keturunan atau satu nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ahli sejarah bersepakat bahwa beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Berkata Al-Hakim, la a'lamu khilafan annahu wulida sanata 50 wa 100 wa huwa al-'am alladhi mata fihi Abu Hanifah. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan bahwa Imam Syafi'i, kata Imam Hakim, yang dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, dan itu adalah tahun yang meninggalnya Abu Hanifah. Di mana Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah. Di tahun itu meninggal seorang imam dan lahir seorang imam. Subhanallah. Beliau dilahirkan di Gaza. Ada yang mengatakan di Asqalan. Ada yang mengatakan di Yaman. Dalam riwayat Ibnu Abi Hatim dari Amr bin Sawad, bahwa Imam Syafi'i berkata, aku dilahirkan di Asqalan. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata, aku dilahirkan di Gaza. Sementara dalam riwayat Ibnu Akhi Abdullah bin Wahab disebutkan bahwa Imam Syafi'i berkata, aku dilahirkan di Yaman. Akan tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, innahu la mukhalafata bainal aqwal. Karena dan bahwasanya ini tidak bertentangan, perkataan-perkataan ini tidak bertentangan
lianna Asqalan hiya al-aslu fi qadim az-zaman wa hiya wa Ghazzah mutaqaribatan. Karena Asqalan itu adalah asalnya, ya, di zaman terdahulu, di mana Ghazzah dan Asqalan ini sangat dekat sekali, ya. Di mana Asqalan itu kotanya, sementara Ghazzah itu adalah desanya. Mungkin kalau di Indonesia ini, ya, kabupaten begitu. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Walladzi yajma'u bainal aqwal annahu wulida bi Ghazzati Asqalan. Walamma balagha sanataini hawwalathu ummuhu ila al-Hijaz wa dakhalat bihi ila qaumiha wa hum min ahli al-Yaman." Ya, yang dapat mengkompromikan perkataan-perkataan ini, kata beliau, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah lahir di Ghazzah Asqalan, dan tatkala beliau telah sampai umur 2 tahun dibawa oleh ibunya ke Hijaz, dan di sana ia tinggal bersama kaumnya dari ahli Yaman, karena ibunya memang Azdiyah, ya, dari Yaman. Namun ketika sampai umur 10 tahun ibunya, ia takut nasabnya yang mulia tersebut akan hilang, lalu ibunya membawanya ke kota Makkah. Imam Syafi'i rahimahullah tumbuh di Ghazzah dalam keadaan yatim setelah ayahnya meninggal dunia, sehingga Imam Syafi'i, ya, sudahlah dia fakir, yatim, juga jauh dari keluarganya. Akan tetapi subhanallah ya akhi, ya, semua itu tidak menjadikan Imam Syafi'i patah semangat untuk menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau dijadikan oleh Allah, ya, sangat suka kepada ilmu. Di masa kecil beliau dimasukkan oleh ibunya ke kutab, dan dia, ya, Al-Imam Syafi'i menghafalkan Al-Quran, sehingga beliau hafal Quran pada umur 7 tahun. Ya. Dan semangatnya yang luar biasa di dalam, ya, menuntut ilmu luar biasa. Pada umur 10 tahun beliau sudah hafal Muwatta. Pada umur 15 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun, diizinkan oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk berfatwa. Ya. Dan beliau sangat suka sekali kepada syair dan bahasa Arab. Bahkan beliau banyak hafal dari syair-syair dari kaum Hudhali. Setelah beliau menghafal Al-Quran di Mekah, beliau dijadikan oleh Allah suka untuk menghafal syair-syair Arab dan sastra Arab. Maka Imam Syafi'i rahimahullah, pergilah ke Hudzail. Di sana beliau menghafalkan syair-syair mereka dan bahasa mereka. Yang menyebabkan beliau itu, ya akhi, semangat untuk belajar fiqih, itu disebutkan dalam satu riwayat, ya, atas yaitu anjuran Al-Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, guru beliau, di mana, ya, Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Imam Syafi'i, "Ya fata, wahai pemuda, min aina anta, dari mana engkau?" Qultu min ahli Makkah. Aku berkata, kata Imam Syafi'i, aku dari ahli Makkah. Ia berkata, wa aina manziluka biha, di mana rumahmu di Makkah? Aku berkata, bi Sya'bil Khaif. Ia berkata, min ai qabilatin anta, dari kabilah siapa engkau? Aku berkata, min waladi Abdi Manaf. Aku dari keturunan Abdu Manaf. Berkata Muslim Az-Zanji, bagus sekali. Laqad syarrafakallahu fid dunya wal akhirah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan engkau di dunia dan di akhirat. Ala ja'alta fahmaka hadha fil fiqhi fakana ahsana bik. Ya, bagaimana kalau engkau jadikan pemahamanmu itu di dalam fiqih, dan itu lebih baik bagimu. Masya Allah, ya. Itu yang kemudian menjadikan Imam Syafi'i semangat untuk kemudian belajar fiqih. Maka kemudian Imam Syafi'i pun pergilah ke Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah di Makkah sana.
Sebelumnya beliau menghafalkan Muwatta dulu di luar kepala. Kemudian Imam Syafi'i pun diterima dengan baik oleh Imam Malik. Dan beliau pun belajar kepada Imam Malik dan mengambil ilmu-ilmu beliau. Ya, sampai kemudian Imam Malik meninggal dunia. Dan beliau terus disibukkan dengan ilmu. Lalu kemudian beliau pun rihlah, ia pergi ke Yaman untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sana beliau diberikan berbagai macam tugas. Akan tetapi ya, ada orang-orang dengki kepada beliau yang kemudian mengadukannya kepada Khalifah Harun ar-Rasyid pada waktu itu. Sehingga pada waktu itu Imam Syafi'i rahimahullah ditangkap, dituduh, ya, yang kemudian diikat, bahkan diadab dalam perjalanannya menuju Irak. Akan tetapi kemudian ya Allah Subhanahu wa taala selamatkan beliau, dan beliau pun kemudian setelah itu bermulazamah kepada murid Abu Hanifah yang bernama Muhammad bin Al-Hasan di Irak. Di mana Imam Syafi'i ia begitu mengagungkan Muhammad bin Al-Hasan. Di mana Muhammad bin Al-Hasan ini murid daripada Abu Hanifah. Karena di zaman itu ya akhi, terbagi menjadi dua dalam masalah fiqih, ya mazhab ahlul hadis dan mazhab ahlul ra'i. Di mana ahlul ra'i ini adalah murid-murid Abu Hanifah, Muhammad bin Al-Hasan, Abu Yusuf, dan murid-muridnya. Sementara ahlul hadis ini adalah Imam Malik bin Anas, demikian pula Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang semasa di zaman itu. Akan tetapi subhanallah ya akhi, ya Al-Imam Syafi'i ketika belajar kepada Muhammad bin Al-Hasan sama sekali tidak fanatik buta kepada beliau. Ya, apabila perkataan Muhammad bin Al-Hasan bertentangan dengan dalil, beliau segera membantahnya. Ya, sampai-sampai Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Anfaqtu ala kutubi Muhammad bin Al-Hasan 60 dinaran, thumma tadabbartuha fa wada'tu ila jambi kulli mas'alah hadithan, yakni raddan 'alaiha." Aku menginfakkan untuk membeli kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan itu 60 dinar. Subhanallah. Ya. Kemudian aku mentadaburinya, buku-buku beliau tersebut. Lalu aku meletakkan pada setiap permasalahan hadis. Maksudnya itu ya dalam rangka membantah pendapat Muhammad bin Al-Hasan. Demikian ayuhal ikhwah, ya, terkumpul kepada Imam Syafi'i dua ya, pemahaman ahlul ra'yi dan pemahaman ahlul hadis, sehingga ya ilmu beliau betul-betul matang karena terkumpul padanya dua madhab pada waktu itu. Kemudian beliau pun kembalilah ke Mekah, dan di Mekah beliau ia mengajar kepada manusia ilmu-ilmu yang telah beliau kuasai dan beliau telah ambil itu dari guru-gurunya. Di mana pada waktu itu beliau sudah terkenal dan beliau bertemu dengan banyak ulama, dan banyak sekali para ulama yang merasa kagum dengan Imam Syafi'i rahimahullah, ya, dengan kefaqihannya, kecerdasannya. Di antara mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal yang sangat mengagungkan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai Imam Ahmad berkata, "Laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis." Ya, kalau bukan karena Syafi'i, tentu kita tidak akan mengetahui ya fikih hadis. Imam Ahmad bin Hanbal ya terus mengambil ilmu dari Imam Syafi'i rahimahullah. Dan Imam Syafi'i pun terus mengajar. Kemudian Imam Syafi'i ya pada tahun 195 Hijriah kembali ke Irak, menuju Irak. Dan di sana beliau pun bertemu dengan para ulama dan membela mazhab ahlul hadis. Makanya beliau ya diberikan gelar oleh para ulama Nasirul Hadis, ya pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika kota Baghdad telah dipenuhi oleh ahlul kalam, di mana pada waktu itu Khalifah Ma'mun ya condong kepada ilmu kalam dan kepada ya, pemikiran Mu'tazilah, maka Imam Syafi'i pun
ia berfikir untuk hijrah atau pergi ke Mesir, karena Mesir pada waktu itu belum disentuh oleh ilmu kalam, di mana pada waktu itu Mesir adalah tempat berkumpulnya para ulama hadis Ahlussunnati wal Jamaah, jauh dari bid'ah, sehingga beliau pun mengazamkan dirinya untuk pergi ke Mesir ke sana, dan beliau ternyata diterima di sana dan dicintai oleh manusia. Sampai-sampai Harun bin Sa'id al-Aili berkata, "Ma ra'aitu mithla Syafi'i qadima alaina Misra, faqila qadima rajulun min Quraisy, faji'nahu wa huwa yusalli, fama ra'ayna ahsana salatan minhu wala ahsana wajhan minhu, falamma takallama ma ra'ayna ahsana kalaman minhu, faftatanna bihi." Aku tidak pernah melihat seperti Imam Syafi'i yang datang kepada kami di Mesir. Lalu dikatakan telah datang seseorang laki-laki dari Quraisy, maka kami pun mendatanginya sementara beliau sedang sholat. Maka kami tidak pernah melihat ada orang yang paling bagus sholat darinya. Tidak pula ada orang yang paling bagus wajahnya dari Imam Syafi'i. Tatkala beliau berbicara, maka kami tidak pernah melihat ada orang yang paling bagus perkataannya dari beliau, sehingga kami pun sangat mencintai Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya di Mesir tersebar di situ ilmu Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau terus sibuk dengan menyebarkan ilmu dan menulis ilmu di Mesir. Sehingga saking beliau sibuknya dengan ilmu, beliau terkena penyakit bawasir yang menyebabkan keluarnya darah dari bagian tubuh Imam Syafi'i rahimahullah. Namun subhanallah ya akhi, cintanya Imam Syafi'i kepada ilmu menjadikan beliau lupa kepada penyakitnya tersebut, sehingga akhirnya beliau pun meninggal dunia pada akhir bulan Rajab di tahun 204 Hijriah. Semoga Allah merahmati Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Al-Muzanni, dakhaltu ala Syafi'i rahimahullah fi maradhihi alladhi mata fihi. Aku pernah masuk kepada Imam Syafi'i di waktu beliau sakit yang beliau mati di situ. Lalu aku berkata, "Kaifa asbahta ya Ustaz?" Bagaimana kabarmu di pagi ini wahai Ustaz? Maka Imam Syafi'i berkata, "Asbahtu minad dunya rahila, wa li ikhwani mufariqa, wa li ka'sil maniyati syariba, wa 'ala Allahi warida, wa li su'i amali mulaqiya, fa wallahi ma adri aruhi ilal jannah fa'uhanniha am ilal nari fa'u'azziha." Thumma rama bitarfi ila sama wasta'bara wa anshad. Imam Syafi'i menjawab, "Di pagi ini aku akan segera meninggalkan dunia dan berpisah dengan teman-temanku, dan aku segera meminum gelas kematian dan akan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku membawa kepada Allah dengan buruknya amalku. Demi Allah aku tidak tahu apakah ruhku ini akan menuju surga sehingga aku akan bergembira, ataukah aku akan masuk ke dalam api neraka sehingga aku bersedih hati." Kemudian Al-Imam Syafi'i rahimahullah bersyair, "Ilaika ilahul khalqi arfa' rugbati, wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima." Kepada engkau wahai Robnya makhluk, aku mengangkat keinginanku. Wa in kuntu ya dzal manni wal judi mujrima. Walaupun aku, kata beliau, banyak berbuat dosa, wahai Rabb yang mempunyai kedermawanan. Walamma qasa qalbi wa dhaqat madhahibi, ja'altu ar-raja minni li'afwika sa'sullama. Tatkala hatiku menjadi keras dan telah sempit langkahku, maka aku jadikan pengharapanku untuk mengharapkan, aku jadikan harapan sebagai tangga menuju ampunanmu. Ta'azamani dhanbi falamma qarantuhu bi'afwika rabbi kana 'afwuka a'zama. Dosaku terlalu besar, kata Imam Syafi'i, namun ketika aku sandingkan dengan maafmu Rabbi, ternyata maafmu lebih besar.
وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. Dan senantiasa engkau ya Allah mempunyai maaf dan memaafkan dosa, dan senantiasa engkau ya memaafkan dan memberikan berbagai macam kemuliaan kepada hamba-hambanya. Falaulaka lam yasmad li iblis abidun fakaifa waqad aghwad safiyyaka adama. Kalau bukan karena engkau ya Allah, ya tidak ada di muka bumi ini orang yang menyembah karena digoda oleh iblis. Ya, bagaimana sementara iblis itu, kata Imam Syafi'i, telah menyesatkan ya hamba-Mu Nabi Adam. Fa in ta'fu anni ta'fu an mutamarridin zalumin ghashumin ma yuzayilu ma'thama. Jika engkau, kata Imam Syafi'i, ya memaafkan aku, maka engkau telah memaafkan orang yang banyak berbuat durhaka, yang zalim dan berkhianat, yang senantiasa berbuat dosa. Wa in tantaqim minni falastu biayisin walau adkhaltu nafsi bijurmi jahannama fajurmi azimun min qadimin wa hadithin wa afuka ya dzal afwi a'la wa ajsama. Dan jika engkau membalas dendam kepadaku, maka aku tidak akan putus asa kepada engkau, walaupun engkau memasukkan diriku ke dalam neraka jahanam karena dosa-dosaku. Dosa-dosaku memang besar dari dahulu maupun sekarang, namun ampunanmu ya Allah itu lebih tinggi dan lebih besar. Masya Allah. Imam Syafi'i ya seorang ulama besar, yang beliau pikirkan adalah dosa-dosanya. Ketika beliau mau meninggal dunia, yang beliau ya ingatlah dosa-dosanya, namun beliau senantiasa berharap kepada Allah akan ampunannya ya akhi. Ya. Kalau beliau subhanallah yang demikian habis waktunya untuk menuntut ilmu, menyebarkan ilmu, ternyata merasa banyak sekali dosa, apalagi kita. Ya kita ini subhanallah ya akhi ya sering kali dan terlalu banyak berbuat dosa. Dan terkadang kita ini tidak pernah memikirkan dosa-dosa kita ini. Allahul musta'an. Wa al-ittiklan, demikian para ulama. Ya mereka tidak pernah sibuk dan menyibukkan diri memikirkan dosa orang lain. Tidak pernah sibuk menyibukkan diri memikirkan kesalahan orang lain. Yang beliau pikirkan adalah dosanya dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayyuhal ikhwah, guru-guru Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara guru-guru beliau adalah Imam Malik rahimahullah, di mana beliau yang mengambil Muwatta dan belajar ilmu Muwatta dari Imam Malik rahimahullah. Adapun di Hijaz, beliau mengambil dari Muslim bin Khalid Az-Zinji. Demikian pula beliau mengambil dari ahli Makkah, yaitu Sufyan bin Uyainah, Abdurrahman bin Abi Bakar bin Abdullah bin Abi Mulaikah, wa Ismail bin Abdullah bin Qastantin al-Muqarri, wa Muslim bin Khalid Az-Zinji. Dan dari ahli Madinah, ya, selain Malik bin Anas, Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, Muhammad bin Ismail bin Abi Fudaik. Kemudian juga dari Yaman, yaitu Hisham bin Yusuf As-San'ani, Mutarib bin Mazin As-San'ani, demikian pula Waqi' bin Al-Jarrah Al-Kufi, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, dan banyak lagi. Demikian para ulama ya akhi. Itu menunjukkan bahwa para ulama terdahulu tidak pernah otodidak. Ya, mereka mengambil banyak dari guru-guru, dari para ulama. Itu menunjukkan ya akhi bahwa ilmu itu adalah ya harus talaqi dari mulut ke mulut. Makanya para ulama mencela ya akhi yang menuntut ilmu hanya sebatas dari butunul kitab, ya dari perut-perut buku saja. Ayyuhal ikhwah, Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan keduanya saling memberikan faidah. Imam Ahmad berguru kepada Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i juga banyak mengambil faidah hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Pernah suatu ketika
Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, "Idza sahha 'indakum al-hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam faqulu hatta adhhab ilaih." Ya, apabila telah sahih di sisi kalian sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepadaku supaya aku bisa berpendapat dengannya. Subhanallah. Ya. Imam Syafi'i memberikan bimbingan di sini, ya, bahwa kalau ada hadis yang sahih, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ya tolong sampaikan kepadaku supaya aku bisa berpendapat dengannya. Demikian Al-Imam Syafi'i, sebagai nanti akan kita bahas, ya, bagaimana Imam Syafi'i sangat menghormati hadis-hadis yang sahih, dan madhab beliau adalah yaitu hadis yang sahih. Ya, beliau tidak pernah mengharuskan atau menyuruh murid-muridnya untuk taklid buta, ya, ikut-ikutan saja kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak demikian. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya, di antara murid-muridnya yaitu Ar-Rabi' bin Sulaiman bin Abdul Jabbar. Di antaranya juga Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail, yaitu Al-Muzani, ya. Beliau adalah merupakan murid ternama daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Syafi'i berkata, "Al-Muzani nasiru madhhabi." Muzani itu pembela madhabku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Di antaranya juga yaitu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yun bin Laith Al-Imam Syekhul Islam Abu Abdullah Al-Misri. Ya. Di antaranya juga Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya Al-Misri Al-Buwaiti, Al-Imamul Allamah Sayyidul Fuqaha, dan murid-murid yang lain yang subhanallah, ya, mereka semua adalah ulama-ulama besar di zamannya. Di antaranya juga yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian ayyuhal ikhwah, ya, Imam Syafi'i meninggalkan warisan yang agung kepada kita. Warisan itu berupa kitab-kitab, karena itu sebaik-baiknya warisan. Ya, makanya, ya, para ulama itu pewaris para nabi. Dan nabi itu tidak meninggalkan, ya, dirham, tidak juga dinar. Sebagaimana sabda Rasulullah, ya, al-ulama warathatul anbiya, wal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, wa innama warathul ilma, faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Ya, para ulama itu pewaris para nabi, dan para nabi tidak meninggalkan dinar dan dirham, namun mereka meninggalkan ilmu. Siapa yang mengambil ilmu, maka ia telah mengambil keuntungan yang banyak, kata, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Imam Syafi'i, ya, setelah beliau menuntut ilmu banyak, maka beliau pun menulis buku-buku. Di antaranya adalah Kitabul sebuah kitab yang besar, ya, yang terbagi pada 128 kitab, ya. Dan di situ beliau menyebutkan tentang, ya, pendapat-pendapat beliau di dalam fikih, dalam agama ini. Di antaranya juga Kitab Risalah, di mana kitab Risalah ini sebuah kitab yang berisi tentang, ya, pokok-pokok dan kaidah-kaidah dalam agama, ya, terutama dalam usul fikih dan ilmu hadis. Di mana, ya, Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kaidah-kaidah, ya, seputar qiyas. Demikian pula hujjatus sunnah dan hujjahnya khabar ahad dan yang lainnya, yang di mana beliau adalah orang yang pertama kali meletakkan, yaitu ilmu hadis, demikian pula ilmu fiqih serta usul fiqih. Wallahu a'lam. Demikian, ya akhi, ya, sekilas info, ya, tentang biografi Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ulama kita dan ulama yang sangat berjasa, ya, dan ulama setelah Imam Syafi'i semuanya, ya, merasa berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah, karena beliau, ya, terutama para ulama hadis merasakan manfaat ilmu beliau, ya, terutama dalam masalah fiqhul hadis, di mana dari situlah Imam Ahmad pun mengambil fikih hadisnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ayo ikhwah, ya, sekarang kita masuk kepada pembahasan Al-Faslu Tsani, kata beliau,
usul Syafi'i fi itsbatil aqidah. Pokok-pokok Imam Syafi'i dalam menetapkan akidah. Bagaimana Imam Syafi'i rahimahullah menetapkan akidah? Ini penting sekali untuk kita pahami. Sehingga pada waktu itu kita mengetahui mana yang sesuai dengan manhaj para sahabat Rasulullah, mana yang tidak. Lebih-lebih ya akhi, Imam Syafi'i rahimahullah di atas akidah salafiyah. Dia senantiasa menapaki jejak salaf para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah fanatik dengan mazhab fulan dan fulan. Makanya beliau tidak aneh bila beliau digelari sebagai nasirul hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, ketahuilah bahwa Imam Syafi'i di atas manhaj salaf. Manhaj salaf ashabil hadis yang begitu sangat mengagungkan athar, mengagumkan sunnah, mengagungkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memperkenalkan dulu tentang apa itu istilah salaf. Dan ini sudah kita bahas juga sebetulnya dalam kitab Basair Dzawi Syaraf bimarwiyati manhajis salaf, sehingga saya pun tidak akan membacakan semuanya, namun muqtatafat saja. Berkata Al-Qalshani, as-salafus salih wa huwa sadrul awwal ar-rasikhuna fil ilmi al-muhtaduna bihadji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hafidhuna li sunnatihi ikhtarahumullahu ta'ala li suhbati nabiyyih wa antakhabahum li iqamati dinih wa radiyahum a'immatal ummah wa jahadu fi sabilillah haqqa jihadih wa afraghu fi nushil ummati wa naf'ihim wa badhalu fi mardatillahi anfusahum. قد أثنى الله عليهم في كتابه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Salafus salih, mereka adalah generasi pertama yang kokoh dalam ilmu, yang mendapatkan hidayah dengan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menjaga sunnah Rasulullah. Ya Allah pilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya. Allah pilih mereka untuk menegakkan agamanya. Dan Allah ridha mereka sebagai para imam, pemimpin-pemimpin umat ini. Mereka telah berjuang di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Mereka telah bersungguh-sungguh dalam menasihati umat dan memberikan manfaat kepada mereka. Dan mereka telah mengeluarkan segala usaha mereka untuk mencari keridhaan Allah. Makanya Allah, ya akhi, memuji mereka, menyanjung mereka dalam kitabnya. Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir dan saling berkasih sayang sesama mereka. Allah juga berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Bagi para fuqara dari kalangan muhajirin yang diusir dari negeri mereka dan harta mereka, mereka mengharapkan karunia dari Allah dan keridhaannya. Mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka lah orang-orang yang jujur. Ulaika humus sadiqun. Wa dzakara ta'ala fiha al-muhajirin wal ansar. Thumma madaha ittiba'ahum wa radiya dzalika minal ladzina ja'u min ba'dihim. Wa tawa'ada bil 'adzabi man khalafahum wattaba'a ghayra sabilihim. Ya Allah menyebutkan kaum muhajirin dan ansar. Kemudian Allah memuji orang-orang yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada orang-orang yang datang setelah mereka yang mengikuti manhaj mereka. Dan Allah mengancam dengan azab bagi siapa yang menyelisihi mereka dan mengikuti jalan selain jalan mereka. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepada dia petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin,
kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya itu, dan kami akan bakar ia dengan neraka Jahannam, dan ia seburuk-buruknya tempat kembali. Fayajibu ittiba'uhum fima naqaluhu wa iktifa'u atharihim fima amiluhu wal istighfaru lahum. Maka wajib mengikuti mereka pada apa yang mereka nukil kepada kita, menapaki jejak-jejak langkah mereka. Demikian pula senantiasa memohonkan ampunan untuk mereka, sebagaimana firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan di hati kami rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha lembut lagi maha penyayang. Jadi inilah ya akhi, makna daripada salaf. Jadi salaf adalah para sahabat Rasulullah. Ya, demikian pula salaf adalah generasi setelahnya dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'i, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian setelahnya, kemudian setelahnya. Itu salaf. Lalu bagaimana kaidah manhaj salaf? Kata beliau, wa yumkin ijazu hadhil qawaid bima yali. Mungkin kita bisa ringkas kaidah-kaidah salaf di dalam masalah akidah pada poin beberapa kaidah berikut ini. Kata beliau, al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, al-akhdhu bi dhahiril kitab was sunnah fi kulli qadiyatin min qadaya al-aqidah, wa dhalika li anna Allah tabaraka wa ta'ala takaffala lana in nahnu tamassakna bihima alla nadhilla wa la nashqa. كما قال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Kaidah yang pertama, manhaj salaf dalam akidah. Apa itu? Mengambil zahir Al-Quran dan Sunnah. Mengambil zahir Al-Quran dan Sunnah pada setiap permasalahan-permasalahan akidah. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin kepada kita, jika kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Allah berfirman, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Berkata Ibnu Abbas, takaffalallahu liman qara'al Qur'an wa amila bima fihi an la yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah menjamin bagi mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya, dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat kelak. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'di abadan, kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian, selama kalian berpegang kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat setelahku, yaitu kitabullah dan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min a'zami ma yatamassak bil kitab wa sunnah. Dan sangat agung orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah min ajli fahmihi umurul aqidah, dalam rangka memahami perkara-perkara akidah. Karena ya akhi, Al-Quran dan Sunnah adalah wahyu dari Allah. Dan wahyu dari Allah tidak akan pernah salah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin disifati dengan kesalahan. Karena Allah adalah Rabb yang sempurna ilmunya, yang tidak mungkin salah dan tak akan pernah salah.
Makanya ayyuhal ikhwah, ya, Al-Quran dan Sunnah karena itu adalah wahyu Allah, tidak mungkin ia salah. Ya, namun akal manusia lah yang senantiasa salah. Kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُقُولَ لَا تَسْتَطِيعُ مَعْرِفَةَ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ. Ya, karena akal manusia itu tidak bisa untuk mengetahui segala sesuatu secara terperinci, illa an tariqil wahyi, kecuali dari jalan wahyu. فَمَتَى مَا تَمَسَّكَ الْمُسْلِمُ بِالْوَحْيِ فَقَدْ اعْتَصَمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ وَهُدِيَ إِلَى سَوَاءِ السَّبِيلِ وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ عِدَّةُ أُمُورٍ. Ya, kata beliau, ya, kapan saja seorang muslim berpegang kepada wahyu, maka ia telah berpegang kepada tali Allah yang kokoh, dan ia pasti akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Di mana kata beliau, ya, kaidah ini dijabarkan dengan beberapa kaidah berikut ini. Itu yang pertama, taqdimun naqli 'alal aqli, lebih mendahulukan nakal daripada akal. Nakal yang dimaksud yaitu Al-Quran dan Sunnah, ya, berupa nas-nas syar'iyah. Sedangkan akal itu ya, bukti-bukti akal atau apa yang difahami oleh akal. Ya. Maksudnya bahwa Al-Quran dan hadis lebih didahulukan daripada akal. Dan bukan maknanya bahwa, ya, para salaf terdahulu tidak memfungsikan akal mereka, tidak sama sekali. Akan tetapi, ya, ketika mereka menetapkan akidah, ya, mereka tidak pernah meniti jalannya ahlul kalam, di mana ahlul kalam itu lebih mendewakan akal, bahkan menganggap bahwa setiap dalil, katanya, yang bertentangan dengan akal itu harus ditolak menurut mereka. Tidak demikian salaf. Ya. Makanya salafun salih berkata, "Idza ta'arada ad-dalilun naqli ma'a ad-dalil al-aqli, qaddamna ad-dalil al-aqli." Orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah berkata, ya, katanya kalau dalil berbeda bertentangan dengan akal, katanya, ya, harus didahulukan dalil akal. Dan ini merupakan, ya, pendapat daripada pendapat Mu'tazilah. Ini berbeda dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pengikut salafus salih, pengikut, ya, manhaj wahyu, ya, mereka menganggap bahwasannya, ya, akal itu di bawah wahyu. Yang harus dijadikan pegangan adalah merupakan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata As-Sam'ani, Ahlus Sunnah qalu, Ahlus Sunnah berkata, al-aslu fid dini wal ittiba' wal ma'kul taba'un. Walau kana asasud din 'ala al-ma'kul lastaghna al-khalqu 'anil wahyi wa 'anil anbiya' wala batala ma'na al-amri wan nahyi wala qala man syaa ma syaa. Pokok dalam agama adalah, ya, ittiba', mengikuti wahyu. Adapun akal setelah itu. Ya, kalaulah pokok agama, pondasi agama ini akal, ya, tentu makhluk tidak butuh lagi kepada wahyu dan tidak butuh kepada nabi, dan akan batal kalau begitu perintah dan larangan, dan setiap orang boleh berkata apa saja yang diinginkan. Subhanallah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, ya, ketika menyebutkan tentang, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, annahum yu'athiruna kalam Allah ala kalami ghairihi min kalami asnafin nas wa yuqaddimuna hadya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala hadyi kulli ahadin wa yattabi'una atharahu sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahira. Ya, mereka lebih mendahulukan perkataan firman Allah di atas, ya, perkataan selainnya dari seluruh manusia. Mereka lebih mendahulukan petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh petunjuk, dan senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam secara batin maupun secara zahir. Ya. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, "Ma tanaza'a fihi an-nas min masail as-sifat wal qadar wal wa'id wal asma' wal amri bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar wa ghairi dzalika yaruddunahu ila Allah wa rasulih
ويفسرون الألفاظ المجملة التي تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف، فما كان من معانيها موافقا للكتاب والسنة أثبتوه، وما كان منها مخالفا للكتاب والسنة أبطلوه، ولا يتبعون الظن وما تهوى الأنفس فإن اتباع الظن جهل واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم, kata beliau. Ya. Dan apa-apa yang diperselisihkan oleh manusia di dalam masalah sifat, qadar, janji, nama-nama, perintah kepada yang ma'ruf, larangan dari yang mungkar dan yang lainnya, itu semua mereka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menafsirkan lafaz-lafaz yang global yang diperselisihkan oleh ahlu tafarruq wal ikhtilaf kepada Allah dan Rasulnya. Maka mana saja makna-makna yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mereka tetapkan, dan mana saja makna-makna yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah mereka batalkan. Mereka tidak pernah mengikuti sebatas dugaan dan prasangkaan, tidak pula mengikuti hawa nafsunya, kata beliau. Karena mengikuti dugaan adalah kebodohan, dan mengikuti hawa nafsu adalah kezaliman. Subhanallah, ya akhi, betapa agungnya ya manhaj salaf, di mana mereka senantiasa menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai tempat rujukan dalam perselisihan. Sehingga pada waktu itu manhaj salaf adalah manhaj yang dijaga oleh Allah dari berbagai macam kesalahan, karena tempat rujukannya adalah wahyu, dan wahyu Allah tidak akan pernah salah. Ayyuhal ikhwah, dan insyaallah kita akan lanjutkan kajian ini ya pada setiap hari Jumat pagi, ya, kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan ilmu dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian ikhwatal Islam, sesi materi dari pembahasan kajian kitab Manhaj Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam menetapkan akidah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah. Dan seperti biasa, untuk selanjutnya bagi para pendengar yang akan bertanya seputar tema kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, kami persilakan untuk menghubungi kami di layanan telepon 0218236543 dan pesan singkat di 70736543.